Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Sore menjelang maghrib hari ini, Allah pertemukan kita di majelis ilmu secara online. Mudah-mudahan dengan begitu Allah mudahkan jalan kita menuju surganya. Amin. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Allah. Semoga selalu Allah limpah curahkan kepada seorang manusia mulia, insan pilihan, idola kita semua, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersalawat kepadanya, berusaha mengamalkan sunnah-sunnahnya, kita terpilih di antara umatnya kelak yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada segenap alumni FK Unpad 2001, keluarga besar ya, istilah sebutannya apa ini? Kamus ya? Kamus ya. Keluarga besar Muslim. Ya, mohon maaf sebelumnya memang sudah dikirimkan virtual background ya ke saya, tapi dari tadi saya mencoba mengotak-atik nggak berhasil mengubahnya ya. Jadi bukan nggak menghargai panitia nih udah ngirim-ngirim, tadi saya udah nyoba nih kok pilihan gantinya nggak ada gitu, udah permanen gitu. Pilihannya antara non atau backdrop yang udah ada ini gitu. Jadi pas mau pilih lain ke galeri, saya nggak nemu fiturnya. Jadi mohon maaf untuk hal itu. Baik, mudah-mudahan nggak mengurangi keberkahan sharing kita di kesempatan sore hari ini, insya Allah. Sebelumnya mohon maaf ini, kalau secara usia, secara angkatan kuliah, saya ini lebih junior 10 tahun ya. Saya angkatan 2011 kalau secara kuliah. Kalau ayah bunda di sini senior saya lah. Jadi mohon maaf sekali lagi bukan maksud saya mau mengajari atau mau menggurui nih. Karena boleh jadi yang mendengar, yang menyimak, apalagi sesuai dengan keilmuan ya, di ilmu kedokteran atau ilmu penyembuhan, mungkin ayah bunda atau abang kakak semua udah pernah menggali bagaimana penyembuhan dari Al-Quran, sudah pernah mempelajari literaturnya, atau pernah mendengarkan penjelasan dari ulama. Jadi mohon maaf sekali lagi, perlu saya tegaskan juga ketika tadi disebutkan saya ini Al-Hafidh, saya masih jauh dari kata itu, saya hanya anak muda biasa, kalaupun dipanggil Qori, ya Qori di zaman hari inilah, yang sekedar melantunkan Quran. Karena kalau Qori'ul Quran di zaman Rasulullah, itu sepaket dengan menguasai Quran 30 juz sudah pasti hafal, karena memang ketika Quran diturunkan kan langsung dihafal ya. Tilawatil Quran itu sudah include di dalamnya itu hafalan. Yatlu alaihim ayatihi. Ketika Rasulullah membacakan ayat-ayat di hadapan para sahabatnya, sahabat mendengarkan, begitu selesai ya, berkali-kali dibacakan itu para sahabat sudah hafal. Jadi kalau ada yang nanya, menghafal Quran di mana dalam Qurannya? Itulah dalam kata tilawah. Jadi makna kata tilawah itu bukan sekedar membaca, tapi sudah termasuk di dalamnya menguasai, menghafal Al-Quran, sudah termasuk di dalamnya memahami, mempelajari isinya, hingga mampu mengamalkannya. Kalau sekedar membaca, ya qiraatil Quran istilahnya. Itulah bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa mu'jizat yang sangat lengkap ya, sangat spesifik. Tidaklah Allah memilih kata, bahkan huruf dalam Quran, melainkan pasti ada mu'jizat yang agung di balik itu semua. Sesuatu yang kadang yang memang melemahkan akal kita. Kadang-kadang logika kita, nalar kita itu nggak masuk. Itulah mukjizat Al-Quran. Mudah-mudahan Allah bimbing lisan saya untuk bisa menyampaikan kebaikan-kebaikan sesuai dengan tema yang di-request ya. Mohon maaf karena keterbatasan ilmu saya. Karena saya hanyalah seorang dai ya.
Tugas saya menyampaikan, menyeru, mengajak, berdakwah ya. Da'i itu kan artinya mengajak. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah ud'u ila sabili rabbik. Orang-orang ke jalan Rabbmu dengan hikmah. Hikmah itu ilmu yang menghasilkan kebijaksanaan ya. Wal mau'izatil hasanah atau nasihat-nasihat kebaikan. Jadi ada banyak cara dalam berdakwah. Misalnya abang kakak di sini dengan profesinya sebagai dokter, itu kan juga dakwah itu sendiri. Bagaimana menguatkan kesabaran pasien, bagaimana memahamkan keyakinan kepada pasien bahwa berobat itu ikhtiar, kesembuhan dari Allah ya. Sakit itu menggugurkan dosa, mengangkat derajat. Itu luar biasa dakwahnya seorang dokter, bahkan real ya, dengan keprofesiannya, dengan dedikasinya, dengan kontribusinya, dengan keilmuannya, dengan pengabdiannya. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah luruskan niat kita semuanya. Hanya ridha Allah yang kita cari ya. Jadi dakwah itu bukan hanya ceramah yang seperti kita tahu, bahkan dakwah itu bisa dengan skill, dengan profesi yang kita miliki. Selama kita berusaha untuk mengajak orang-orang ke jalan Allah, apapun caranya, itulah dakwah. Kalau abang kakak mungkin lihat kegiatan saya di sosial media, di YouTube, di Instagram, maka dakwah saya adalah dengan lantunan Al-Quran. Bukan dengan ceramah seperti sore hari ini. Jarang-jarang memang saya ceramah, ya kecuali kalau acara sharing, ya judulnya sharing, tapi kalau di publik itu termasuk jarang-jarang saya ceramah dalam bentuk konten, ya dalam bentuk konten yang disebarkan. Ala kulli hal, izinkan saya untuk menyampaikan mau'izah hasanah, sepatah dua patah kata dalam rangka wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, nasihat-nasihati dalam kebenaran dan juga kesabaran agar waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak berlalu rugi begitu saja, karena kita sudah divonis oleh Allah Subhanahu wa taala setiap manusia itu rugi. Dalam surah Al-Asr yang kita hafal, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah berfirman, demi masa, demi waktu, kata Allah, atau demi waktu asar. Jadi sesuatu yang dijadikan objek sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita diminta, kita disuruh untuk memperhatikan lebih, memberikan fokus yang lebih terhadap objek sumpah yang Allah jadikan, yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Karena hanya Allah yang boleh bersumpah dengan makhluknya. Ada Allah bersumpah dengan matahari, wasyamsi, Allah bersumpah dengan bulan, wal qamari, ya. Masuk dengan waktu. Di antara waktu-waktu yang Allah jadikan sumpah itu ada banyak. Ada wal asri, ada was-subhi, wal fajri, wal laili, ya. Ada banyak sekali. Yang enggak ada cuma wal maghribi, wal zuhri, wal isya'i, itu enggak ada. Nah, wal asri, demi waktu asar. Atau demi waktu secara umum. Nah, sekarang kita ada di waktu asar nih ya, waktu yang Allah jadikan sebagai sumpah, maka kita diminta oleh Allah untuk memperhatikan. Demi waktu, kata Allah, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu rugi. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali mereka orang-orang yang memiliki keimanan dalam hatinya, wa amilus shalihat, dan mengerjakan amal soleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan yang saling nasihat-menasihati dalam kebenaran, juga yang saling nasihat-menasihati dalam kesabaran. Jadi agar kita nggak rugi, maka kita harus memiliki iman di dalam hati. Iman itu terkait dengan keyakinan, tauhid, akidah, ya. Kemudian wa amilus sholihat, amal soleh. Amal soleh itu terkait dengan karya, ibadah kita, hablum minallah, hablum minan nas, kontribusi kita, dedikasi kita, itulah amal soleh ya, terkait dengan karya, peran. Yang ketiga, wa tawassaw bil haqq, nasihat kebenaran, maka itulah dakwah. Nah, jadi berdakwah itu juga salah satu kita menghindari kerugian dari apa yang sudah Allah jamin, apa yang Allah jadikan sumpah ya. Allah bersumpah dengan waktu, kita udah divonis rugi, biar nggak rugi gimana? Miliki iman, keyakinan, miliki amal soleh yaitu karya, yang ketiga dakwah ya, tawassaw bil haqq, dan yang keempat wa tawassaw bis sabr.
sabar menjadi kunci semuanya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat majelis kita di sore hari ini sebagai majelis yang diberkahi, yang di dalamnya akan Allah bukakan cahayanya, yaitu ilmunya yang bermanfaat dalam kehidupan kita, bukan sekedar menjadi wawasan di pikiran, melainkan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, abang kakak semuanya yang disayang sama Allah, Quran menjadi sumber ketenangan hati. Dalam banyak ayat Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa Al-Quran itu nama lainnya adalah az-zikra, zikir ya. Karena dengan Quran kita bisa mengingat Allah dan membaca Al-Quran, bertilawah Al-Quran itu adalah zikir. Itu juga bagian dari zikir. Jadi bukan hanya mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, bukan hanya mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar yang dihitung zikir, membaca Al-Quran juga zikir. Misalnya salah satunya di surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikra, nama lain Al-Quran, dan kami pula yang menjaganya. Nah, kemudian dalam surah Ar-Ra'd, Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, yang hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Dan hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Jadi sampai Allah tegaskan ya. Jadi zikrullah itu salah satu sumber ketenangan hati. Dan Quran itu adalah zikir. Maka seharusnya dengan membaca Al-Quran, hati kita menjadi tenang. Dengan mendengar Al-Quran, hati kita menjadi tenang. Cuma kita perlu cari tahu, sudahkah Al-Quran itu berfungsi dalam jiwa kita, berfungsi dalam diri kita. Nah, itu sangat berkaitan erat dengan bagaimana selama ini kita berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan-jangan hari ini kita sekedar membacanya, sekedar qiraat Al-Quran. Padahal Allah menginginkan kita lebih dari sekedar qiraah, melainkan tilawah. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya. Allah menginginkan kita bukan sekedar qiraah. Ketika Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira dengan surah yang pertamanya, surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka perintah pertamanya adalah Iqra. Iqra, fi'il amarnya adalah Iqra. Asal katanya qara'a, artinya baca. Iqra artinya bacalah. Jadi perintah di sana adalah perintah kepada Nabi untuk bisa membaca, untuk mau membaca. Apa yang dibaca oleh Nabi yaitu Al-Quran, wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad yang langsung Allah masukkan ke dalam hatinya. Jadi yang dibaca oleh Rasulullah, yang diperintahkan oleh Allah adalah Al-Quran yang ada di dalam hatinya. Bukan sekedar teks, bukan sekedar tulisan, tapi apa yang ada di dalam hati. Dan memang Iqra itu bisa bermakna umum ya. Yang dibaca bukan hanya tulisan nanti, bukan hanya Al-Quran, tapi tulisan juga iya, bukan hanya tulisan, tapi juga ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta. Penelitian, ya, observasi, dan lain sebagainya ya. Itu juga rangkaian dari Iqra semuanya. Karena Iqra itu adalah wasilah ilmu. Iqra adalah wasilah ilmu. Dari ayat 1 sampai dengan 5, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Kan Rasulullah ketika surah Al-Alaq ini turun adalah seorang yang ummi, seorang yang buta huruf. Allah perintahkan nabinya untuk membaca. Melalui perantara malaikat Jibril yang menyerupai seorang manusia sempurna, memakai pakaian serba putih di dalam Gua Hira ya. Ketika Nabi bertahannuts karena kegelisahan Rasulullah terhadap kondisi kejahiliahan masyarakat Mekkah waktu itu. Nah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasulullah menjawab ya, ketika disampaikan oleh malaikat Jibril, Iqra, ma ana biqari, aku nggak bisa membaca. Ketika disempurnakan ayatnya, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Seketika Rasulullah bisa membaca.
Jadi membaca Al-Quran ya, yang diwahyukan kepadanya. Untuk menciptakan engkau saja mudah bagi Allah. Apalagi sekedar membuat engkau bisa membaca. Jadi ketika melibatkan Allah, Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Allah. Jadi kalau urusan kita menghadapi urusan yang sulit ya, libatkan Allah. Cari solusi dengan sholat 2 rakaat, minta petunjuk kepada Allah, berdoa kepada Allah. Jadi terkadang ketika kita mencapai ini itu dalam hidup ya, sering kita membaca ya tulisan atau kata-kata bijak ya, bukan karena kita hebat, tapi karena Allah yang memudahkan urusan kita. Ya, ini tauhid. Jadi libatkan Allah dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap urusan kita, termasuk masalah kita. Kalau masalah kita besar, maka kita punya Allah yang maha besar. Alladzi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia dengan perantara qalam, pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajarkan manusia apa-apa yang belum diketahui. Al-Quran adalah mukjizat. Setiap ayat, setiap kata, bahkan setiap huruf dari Quran itu mukjizat. Ulama dalam tadabburnya sampai menghitung ada jumlah ada 3 kata ilmu Allah ulang di sini ya. Allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi kata ilmu dan turunan perubahannya ada 3 kata di sini dari ayat 1 sampai dengan 5. Dari 3 kata ilmu Allah sebutkan 2 kata Iqra, fi'il amr, kalimat perintah dari qara'a yang artinya bacalah, dan 1 kata qalam, pena, alat untuk menulis. Jadi 2 tambah 1 3 ya. 3 kata ilmu, 2 kata Iqra, 1 kata qalam. Maka wasilah ilmu itu adalah dengan membaca dan menulis, dengan Iqra dan qalam. Jadi qalam bukan hanya pena kalau zaman hari ini ya, media gitu. Kita mengetik, kita melakukan apapun dengan bantuan media, entah itu mungkin mikroskop, entah itu stetoskop ya, entah itu apa lagi? Apapun itu, teleskop ya. Apapun alat yang kita gunakan untuk penelitian, untuk Iqra, maka itulah media, itulah qalam. Dan pena alat untuk menulis. Maka wasilah membaca itu adalah, wasilah ilmu itu adalah membaca dan menulis. Porsinya 2:1. Iqra itu harus lebih banyak daripada qalam gitu, menulis. Karena ilmu itu jauh lebih banyak kita dapatkan dari Iqra, dari membaca, dari meneliti. Sedangkan menulis itu untuk mengokohkan ilmu, seperti kata Imam Asy-Syafi'i, ikatlah ilmu dengan menulis ya, untuk mengembangkan ilmu ya, mengembangkan tulisan, mengembangkan penelitian dan lain sebagainya. Jadi itulah Quran. Di balik kata yang Allah sebutkan dalam Quran itu ada mukjizat yang agung luar biasa. Termasuk kata syifa ya. Kata syifa, obat penyembuhan itu kalau saya nggak salah ada 4 kali Allah ulang dalam Al-Quran ya. Kata syifa yang artinya penyembuh itu ada 4 kali. Di antaranya ada di surah surah ke-10 ayat 57 ya, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian mau'izah dari Tuhan kalian dan juga syifa, penyembuh, penawar, obat bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi ternyata Quran ini Allah menyampaikan dalam Al-Quran bahwa Quran itu syifa'un lima fis sudur. Quran itu adalah obat penyembuh untuk apa yang ada di dalam dada. Sudur itu jamak dari sadr ya, di dalam dada-dada kita. Yang dimaksud apa yang ada di dalam dada adalah wahyal qalb, hati, qalbun. Tapi hati di sini bukan sekedar fisik. Nah, bukan sekedar fisik, karena ketika berbicara hati, Rasulullah dalam hadisnya, dalam sunnahnya menyebut ketika menyebutkan wahyal qalb, Nabi menunjuk dada. Sedangkan kita tahu di dada itu ada jantung ya. Di dada itu ada jantung. Sedangkan hati, lever itu tugasnya lain lagi ya. Yang berkaitan dengan darah. Ya, jantung darah juga, cuma untuk memompa ya. Abang kakak dari kedokteran lebih paham.
Tapi yang dimaksud dengan qalbun di sini adalah dijelaskan oleh ulama sesuatu yang metafisik, di atas fisik gitu. Jadi puncak berpikir paling tinggi bukan dengan akal, tapi dengan hati. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Kebanyakan penghuni neraka itu dari golongan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak berpikir dengannya. Ternyata gara-gara kita tidak menjadikan hati sebagai puncak intelektual kita, pusat pengendali diri kita, nah disitulah masalahnya. Kita hanya menggunakan akal kita, logika kita yang terbatas, tapi kita nggak menggunakan hati dengan maksimal sehingga kita tidak bisa memilah mana kebenaran, kita nggak mengikuti petunjuk Allah, tauhid, kita tidak menemukan cahaya iman, di situ masalahnya. Jadi orang yang punya hati tapi tidak berpikir dengannya. Ternyata puncak berpikir itu adalah dengan hati. Hati adalah pusat gitu. Hati adalah raja. Gitu. Makanya kenapa dalam hadis tentu kita sering mendengar ya, saya riwayatkan secara makna, dalam tubuh manusia itu terdapat sekerat daging. Kalau itu baik, baik semuanya. Kalau itu buruk, buruk semuanya. Wahiyal qalb. Dan dia adalah hati. Gitu. Qalbun. Qalaba yuqallibu. Artinya sesuatu yang berbolak-balik. Jadi Nabi menunjuk jantung ya. Wallahu a'lam, silakan diteliti apakah hati yang dimaksud berbolak-balik itu erat kaitannya dengan organ jantung gitu. Wallahu a'lam ya. Silakan nih abang kakak yang di kedokteran meneliti ya. Jadi hati adalah raja bagi setiap tubuh. Kalau hati baik, semuanya baik. Karena ketaatan kita, ibadah kita, sekalipun maksiat yang kita lakukan itu adalah dengan izin hati. Dengan izin hati gitu. Hati yang memutuskan gitu. Kita mau melakukan atau enggak itu dengan wewenang hati gitu. Hati itu ibarat raja gitu. Kenapa Nabi Musa alaihissalam Allah utus kepada Firaun bukan kepada Bani Israel? Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Nabi Musa Allah utus kepada Firaun, bukan kepada Bani Israel. Padahal kan kita tahu Nabi Musa adalah nabinya Bani Israel. Tapi Allah mengabadikan dalam Al-Qur'an idhhab ila fir'auna innahu tagha. Allah utus Nabi Musa untuk mendakwahi Firaun, seorang penguasa yang zalim. Karena ketika seorang raja mau beriman, besar kemungkinan rakyatnya, masyarakatnya juga beriman. Maka Allah menurunkan Al-Quran untuk menyentuh hati kita. Karena hati adalah raja bagi setiap tubuh. Ketika hati beriman, maka hati yang akan memerintahkan mata untuk menundukkan pandangan, lisan untuk falyaqul khairan aw liyasmut, ngomong yang baik-baik, kalau enggak diam. Diam dari kadzab, ngomongin hoax, dusta, berita bohong ya, fiktif dan lain sebagainya. Diam dari namimah, mengadu domba orang, dari ghibah ya, gosip, gunjing, rumpi, apapun itu. Diam dari apa lagi? Dari fitnah ya, menuduh orang lain dan lain sebagainya. Jadi itu semua adalah perintah hati. Hati yang merintah tangan kita untuk gemar menolong orang lain, ringan tangan, gemar memberi, dermawan. Hati yang memerintahkan kaki kita untuk melangkahkan ke tempat-tempat yang baik, ke masjid, ke majelis ilmu. Semuanya adalah perintah hati. Makanya kenapa kalau hati baik, baik semuanya. Kalau hati buruk, buruk semuanya. Dan mungkin abang kakak juga udah sering tahu bahwa sumber penyakit fisik itu lebih dulu diawali dari penyakit hati. Banyak penelitian ya, setahu saya orang yang sehat dalam hidupnya, kok jauh dari penyakit, panjang usianya, itu adalah orang yang hatinya sangat lapang ya, sangat legowo, tidak menyimpan penyakit hati, baik itu kesyirikan ya, penyakit hati dalam rangka hablum minallah, ataupun penyakit hati dalam rangka hablum minannas, hasad, iri, dengki, ujub, riya, sum'ah, takabur, itu semua penyakit hati. Makin seseorang bersih dari penyakit hati, maka insyaallah dari kesehatan hati itu bisa berdampak kepada kesehatan fisik. Kita meyakini itu sebagai orang yang beriman dan sudah banyak ya tanda-tanda kebesaran Allah yang kita saksikan. Dan memang kita perlu sangat berhati-hati dengan penyakit hati.
Umpamanya misalnya hasad gitu. Hasad itu iri, dengki gitu. Nggak seneng lihat orang lain punya nikmat gitu. Hasad itu ada level-levelnya. Ada yang ngelihat orang lain punya nikmat ya, nikmat duniawi sekedar nggak senang doang gitu. Ada yang sampai berusaha agar nikmat yang ada sama orang itu hilang gitu. Nah, itu lebih ngeri lagi gitu. Pindah sama dia. Itulah penyakit hati. Iyyakum wal hasada. Fa innal hasada ya'kulul hasanah kama ta'kulun narul khatab. Jauhilah oleh kalian penyakit hasad gitu. Karena hasad itu bisa memakan kebaikan sebagaimana api yang memakan kayu bakar gitu. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, hasad itu ngomong-ngomong soal hasad ya, ini dosa yang sangat berbahaya karena hasad adalah dosa pertama di langit sekaligus dosa pertama di bumi. Ini bahaya sekali nih, hasad ya, ngomong-ngomong salah satu penyakit hati yang bisa berdampak kepada penyakit fisik nantinya ya, darah tinggi, stroke, jangan-jangan gara-gara penyakit hati. Tapi jangan juga hari ini kita menjadikan judgement ya. Kalau ngelihat pasien nanti abang kakak, ini kok penyakitan banget nih orang, komplikasi lagi. Wah, ini jangan-jangan nih hatinya kotor banget. Nah, jangan buat ngejudge orang ya, enggak gitu. Ini untuk kehati-hatian kita gitu. Kita selalu berusaha berhusnuzon ke orang lain gitu. Karena sakit juga bagian dari kasih sayang Allah ya. Allah ingin menggugurkan dosa hambanya supaya ketika menghadapnya nanti sudah bersih gitu. Nggak perlu. Karena kan kalau dibersihkan di akhirat, dibersihkan di alam kubur aja ngeri loh. Azab kubur itu naudzubillah min dzalik gitu. Ketika kubur berhimpit gitu, tulang rusuk ketemu gitu, ngeri gitu. Apalagi kalau dibersihkannya di neraka, diazab dulu. Walaupun memang setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu pasti masuk dakhalal jannah, masuk surga. Orang yang punya iman walaupun sekecil atom itu pasti masuk surga. Cuma kan kalau banyak dosa ya alhamdulillah ya diazab di neraka dulu dalam rangka pembersihan. Nah, ini bagi orang-orang yang sakit kan Allah bersihkan dulu dosanya di dunia gitu. Tidaklah seseorang sakit meskipun hanya tertusuk duri, melainkan Allah akan gugurkan dosanya. Ini ada keistimewaan lagi yang lain gitu kalau kita melihat orang sakit gitu. Bukan untuk menjudge, wah ada orang sakit ini penyakit hati, enggak. Supaya kita hati-hati menjaga hati kita agar bersih supaya dijauhkan dari penyakit selain penyakit hati yang utama juga nanti penyakit fisik. Erat kaitannya memang ya. Mungkin Dr. Zaidul Akbar sering berbicara tentang hal ini kalau ayah bunda atau abang kakak pernah menyimak pemaparan dari beliau malah dokter yang berdakwah ya, lebih sahih lagi kalau ngambil ilmu pengobatan dari Tibbun Nabawi atau dari Al-Qur'an ya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi ayah bunda semua yang sayang Allah, kita perlu berhati-hati dari segala penyakit hati, termasuk salah satunya tadi hasad yang saya sebutkan ya. Karena hasad ini adalah dosa pertama di langit sekaligus dosa pertama di bumi. Yang di langit apa? Iblis kepada Adam alaihissalam. Iblis berkata, Allah abadikan dalam surah Al-A'raf, "Ana khairum min, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Aku lebih baik dari dia, itu kata iblis. Sehingga ketika Allah berfirman, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Ketika kami berfirman kepada golongan malaikat, "Usjudu li Adam." Sujudlah kalian semuanya kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Semuanya sujud kecuali iblis. Aba, dia menolak. Wastakbara, takabbur. Wa kana minal kafirin, dan ingkar. Jadi merasa diri lebih baik. Nah, itulah sifat iblis, berbahaya sekali. Bahkan ya, sifat seperti sifat iblis ini menjadi alasan Allah menarik keberkahan ilmu atau bahkan tidak memberikan ilmu dari sisinya. Karena ayat yang saya bacakan tadi yaitu ayat ke-34 dari surah Al-Baqarah itu ada di kisah Nabi Adam alaihissalam kan, kisah pertama dalam Al-Qur'an. Sepertiga isi Quran itu adalah kisah agar kita mengambil pelajaran dari kisah-kisah umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, karena kisah atau sejarah itu bukan sekedar masa lalu, melainkan menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi kita. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang memahami. Ibrah itu secara bahasa artinya menyeberang. Mu'abir itu artinya jembatan. Agar kita terhubung dengan masa lalu, kita ambil pelajaran dari sana untuk hari ini. Nah, ketika Allah abadikan kisah Nabiullah Adam alaihissalam di surah Al-Baqarah dari ayat 29 sampai 39-nya. Ada 10 ayat Allah bertutur tentang kisah Nabi Adam ya.
Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in alim. Allah membuka dengan asmanya yang mulia Al-Alim. Nanti dalam kisah Nabi Adam ini, saya percepat aja ya karena bukan bahasan kita, ada banyak sekali kata ilmu Allah ulang di sana. Jadi nanti ada qala inni a'lamu ma la ta'lamun, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ada banyak sekali kata ilmu berulang. Dan totalnya semuanya ada 9 kali kata ilmu dengan perubahannya ya. Allah ulang di kisah Nabiullah Adam alaihissalam. Ternyata begitulah Allah memuliakan ilmu dan ahli ilmu. Karena 9 itu angka tertinggi dalam bilangan, bukan 10. 10 itu 1 dan 0. Tapi begitu masuk ke ayat 34 sampai kisah Nabi Adam selesai di ayat 39, kata ilmu itu nggak muncul lagi. Kenapa? Karena iblis udah disebutkan di ayat 34, kata ilmu pun hilang. Maka ilmu itu tidak diberikan kepada orang yang punya sifat seperti sifat iblis. Menolak perintah Allah, nggak mau taat, terus takabur, merasa diri lebih baik. Makin berilmu, makin merasa, wah, yang lain lewat gitu. Cuma gua yang keren, cuma gua yang hebat gitu. Nauzubillah min dzalik. Ini adalah sifat iblis. Maka ilmu yang berkah dari sisi Allah itu nggak akan diberikan ke orang yang seperti itu. Dan yang terakhir, wa kana minal kafirin. Iblis itu ingkar. Seberapapun orang kafir itu menguasai ilmu, peradaban hari ini bukan peradaban kaum muslimin ya. Islam lagi dalam keadaan kalah, lagi dalam keadaan lemah. Tapi coba lihat, kiblat ilmu pengetahuan yang kita tahu hari ini ada di Eropa, ada di Barat, di Amerika, atau bahkan di Jepang. Ketika yang menggunakan atau mengaplikasikan, mengembangkan ilmu itu adalah orang-orang kafir, maka lihat kerusakan yang terjadi di muka bumi hari ini. Boleh dibilang peradaban hari ini adalah peradaban Yahudi. Semenjak runtuhnya Daulah Turki Utsmani di Turki ya tahun 1924, maka peradaban hari ini adalah peradaban Yahudi. Kurang dari 100 tahun, belum 100 tahun juga Islam kalah. Kalau kita belajar sejarah, Islam pernah memimpin bumi ini lebih dari 13 abad lamanya, lebih dari 1000 tahun. Dan ketika Islam memimpin bumi, kiblat ilmu pengetahuan, kiblat peradaban itu ada di kaum muslimin. Orang-orang Barat, orang-orang Eropa menyebut diri mereka dari abad ke-6 sampai abad ke-15 itu mereka berada di fase Dark Ages, zaman kegelapan. Bukankah itu zaman kebesaran Islam? Ya, berkembang berbagai ilmu pengetahuan ya, di bidang apapun gitu, di bidang matematika, bahkan di bidang kedokteran ya. Kalau mungkin abang kakak hari ini ada yang operasi pasien gitu ya, pakai alat bedah. Perlu kita ketahui ya, dengan sejarah yang jujur, bahwa alat-alat bedah di dunia kedokteran itu ditemukan oleh ilmuwan Islam, ulama cendekiawan muslim, namanya Az-Zahrawi. Mungkin abang kakak pernah tahu ya, Az-Zahrawi adalah seorang ahlul Quran, seorang ulama gitu, yang dia mendalami ilmu kedokteran, kemudian menemukan 200 jenis alat bedah. Bahkan benang yang digunakan untuk menjahit itu juga karya ulama Islam. Silahkan dicek literaturnya ya Bunda. Masalahnya hari ini kita dijauhkan dari sejarah kebesaran kita. Begitu kita terputus dengan sejarah kebesaran kita, maka hilanglah harapan untuk kebangkitan kita, untuk kejayaan kita di masa depan. Makanya jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kalau kata Bung Karno, Islam juga begitu. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan diri kalian, persiapkan hari esok. Akhirat atau masa depan. Jadi perhatikan diri kalian, sejarah kalian. Gitu. Kenali diri. Jadi kalau kita tahu kaum muslimin betapa hebatnya peradaban Islam dulu yang bersumber dari Al-Quran, yang bersumber dari As-Sunnah, maka insya Allah kita nggak akan terlalu silau dengan peradaban hari ini yang justru lebih banyak rusaknya. Memang teknologi canggih ya, instrumen kehidupan manusia itu mudah, tapi coba lihat dampak yang dihasilkan ya dari peradaban hari ini. Ilmu pengetahuan canggih, tapi di bidang, katakanlah di bidang kedokteran nih yang masih nyambung dengan abang kakak semuanya. Coba lihat penyakit-penyakit yang ditangani hari ini mungkin sangat jarang sekali kita temukan di kakek nenek kita. Contohnya misalnya anak kecil lahir dalam keadaan autis. Kayaknya zaman dulu itu hampir nggak ada tuh autis. Entah apa sebabnya, wallahu alam, entah karena kena racun logam berat, timbal dari makanan yang tercemar, dari sayuran, buah-buahan yang nggak steril segala macam. Dari mana sebabnya? Ulah teknologi, ulah tangan manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan di darat dan di laut oleh sebab ulah tangan manusia. Jadi ketika peradaban hari ini dikuasai oleh orang-orang Yahudi, mereka nggak peduli gitu. Bumi mau rusak, nggak peduli. Yang penting syahwat perut mereka, syahwat kekuasaan mereka, syahwat materi mereka, syahwat duniawi mereka terpenuhi.
Nah, ini bahaya sekali. Makanya kalau kita lihat ya, bumi dieksploitasi, diambil isi perutnya, diambil batu baranya, tapi lubangnya dibiarkan terbuka, menghasilkan limbah yang mencemari lingkungan. Kan dari situ logam berat ya, timbal, merkuri, segala macam. Menelan korban jiwa, airnya jadi air mati gitu, Kak. Nggak bisa digunakan untuk perikanan, malah menelan korban jiwa. Jadi itu hanya sebagian contoh kecil gitu. Banyak sekali kerusakan-kerusakan oleh peradaban hari ini. Tumbuh-tumbuhan dengan rekayasa genetikanya juga dirusak oleh peradaban hari ini. Mungkin kita tahu ya, para petani zaman dulu setelah panen sepertiga untuk dimakan sendiri, sepertiga untuk dijual, sepertiga untuk ditanam kembali. Hari ini nggak bisa. Dengan rekayasa genetika, petani harus beli terus bibit ke produsen, ke pabrik. Begitu ditanam, ditungguin sampai panen, hasilnya bagus. Tapi begitu diambil benihnya lagi untuk ditanam kembali, nggak bisa tumbuh, atau bahkan ketika tumbuh hasilnya jelek. Begitulah keadaan hari ini. Ulah teknologi, tumbuh-tumbuhan rusak, hewan rusak, manusianya juga rusak. Mungkin abang kakak lebih tahu ya, kalau di rumah sakit itu persentase ibu-ibu yang melahirkan normal dengan sesar banyakkan mana ya? Ada beberapa yang rumah sakit ya, yang lebih banyak sesarnya. Sesar itu kan nggak normal. Gitu. Zaman dulu sebelum ada teknologi sesar, manusia apa namanya berkembang biak aja tuh, maksudnya ya itu jadi solusi, jadi jalan keluar. Tapi kenapa kok apa namanya jadi terbatas gitu atau jadi malah menurun gitu. Malah jadi jauh dari fitrahnya gitu. Wallahu a'lam bishawab ya. Itulah yang terjadi. Itulah peradaban hari ini. Makanya kita nggak perlu terlalu silau dengan peradaban hari ini. Memang kita disebut dalam tanda kutip zamannya modern. Tapi kalau kita lihat kualitas manusianya, Indonesia loh yang katanya Zamrud Khatulistiwa, banyak sekali sumber daya alamnya. Tapi kok masyarakatnya nggak makmur? Kok yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin dengan kapitalisnya? Udah terbukti nggak bisa mesejahterakan umat manusia. Nggak demikian ketika dulu muslimin yang memimpin bumi. Sebagai contoh misalnya, ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah dari Daulah Bani Umayyah ya, memimpin menjadi khalifah, mewarisi hutang negara yang sangat banyak, rumit sekali permasalahan waktu itu, permasalahan Daulah Islamiyah waktu itu, padahal wilayah kekuasaan Islam waktu itu 2/3 dunia. Tapi Umar bin Abdul Aziz hanya memimpin 29 bulan bisa menyelesaikan itu semua, sampai-sampai nggak ada mustahik zakat. Orang yang menerima zakat tuh nggak ada, karena semuanya makmur, semuanya mapan, semuanya sejahtera kaum muslimin. Berkah itu, berkah dari bukan hanya dari zakat, tapi dari amal soleh yang bernama wakaf. Orang-orang berlomba-lomba dengan amal solehnya, membantu sesama, mewakafkan hartanya, tanahnya, dijadikan bukan hanya masjid ya, tapi tempat pendidikan, rumah sakit, apalagi sampai kuburan, gitu. Sehingga kaum muslimin itu dari lahir sampai wafat itu udah di cover sama Baitul Mal, udah di cover lewat amal soleh yang kreatif yang bernama wakaf dulu. Sampai-sampai harta Baitul Mal itu melimpah ruah banyak sekali, nggak tahu mau disalurin kemana. Setiap orang yang punya hutang dilunasin hutangnya sama negara. Setiap orang yang mau nikah, anak muda yang nggak punya mahar, nggak punya biaya untuk resepsi, dinikahin sama negara. Bahkan ujung-ujungnya harta Baitul Mal itu dikemanakan ketika nggak tahu lagi mau disalurkan, dibelikan biji-bijian untuk ditebar di alam-alam bebas, terutama di puncak musim dingin, agar tidak ada orang yang berkata, ada seekor burung mati di negeri kaum muslimin. Itulah kualitas zaman dulu ya, ketika pemimpinnya ahlul Quran, pemimpinnya ahli agama. Gitu. Karena Umar bin Abdul Aziz ini ada seorang ulama, gitu. Bukan hanya seorang umara, tapi seorang ulama yang ahlul Quran, yang ahli hadis, pemahaman agamanya luar biasa. Diriwayatkan ketika Umar bin Abdul Aziz ini dilantik sebagai khalifah, ada ulama penasehat khalifah memberikan wejangan lah gitu. Nah, di majelis yang lain ya, di kesempatan yang lain Umar bin Abdul Aziz berkomentar, anak saya Fulan bin Abdul Aziz lebih berilmu daripada ulama penasehat negara. Coba bayangin. Jadi Umar bin Abdul Aziz punya anaknya ini lebih keren lagi ilmunya daripada ulama penasehat negara. Apalagi Umar bin Abdul Aziznya. Makanya nggak heran kalau Allah berikan keberkahan kepada pemerintahannya, kepada kekuasaannya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan kami curahkan rahmat barokah dari langit dan bumi.
Dan itu terbukti. Dan sejarah mengabadikannya. Bisa kita baca di kitab tarikh yang ditulis oleh para ulama. Karena dalam Islam, ilmu itu bersanad, ada silsilahnya. Jadi nggak ngarang. Wallahu a'lam bishawab. Dan kalau kita lihat lagi di peradaban-peradaban berikutnya ya, di mana Islam masih memimpin bumi, masih berjaya, hampir seluruh teknologi yang kita nikmati hari ini, itu adalah karya ulama Islam sebenarnya. Bukan karya inventor Eropa yang diajarkan kepada kita di sekolah-sekolah. Siapa penemu ini itu, dikit-dikit nama orang Barat, dikit-dikit nama orang Eropa. Padahal kalau kita belajar di literatur yang jujur ya, coba nggak usah jauh-jauh dari hal-hal yang terdekat dengan kita hari ini. Kita pakai teknologi digital, pakai HP, pakai laptop, itu kan pakai algoritma ya, coding gitu. Ada 1010 dan lain sebagainya. Algoritma adalah aljabar. Aljabar ditemukan oleh Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, seorang ulama Islam yang ahlul Quran. Jadi kalau aljabar tidak dikembangkan oleh Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, mungkin kita nggak menikmati teknologi digital hari ini. Itu satu. Kemudian kita terhubung dengan lensa kamera nih, lensa. Orang pertama yang meneliti tentang pembiasan, tentang pemantulan cahaya, tentang optik, fisika optik itu adalah Ibnu Haytham. Lagi-lagi ulama cendekiawan muslim yang ahlul Quran. Bahkan Ibnu Haytham merupakan orang pertama yang membedah anatomi mata manusia. Mana pupil, mana retina, bagaimana prinsip kerjanya, itu diteliti oleh Ibnu Haytham. Nah, ini baru 2 nih saya sebutkan. Belum lagi yang lain-lain gitu. Siapa penemu pesawat terbang? Mungkin kita dengan cepat akan menjawab Wright bersaudara. Padahal 1000 tahun sebelum Wright bersaudara yang diklaim menemukan pesawat terbang, ada cendekiawan muslim yang ahlul Quran, namanya Abbas bin Firnas. Abbas bin Firnas terinspirasi dari Quran surah Al-Mulk. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana burung bisa terbang di udara? Siapa yang menahannya selain Allah yang Maha Rahman? Ayat ini menginspirasi Ibnu Firnas untuk menciptakan prototipe pesawat terbang. Di bidang kedokteran, kita udah sangat mengenal ya, sangat tahu ya, bukan kenal ya, sangat tahu dengan nama Ibnu Sina, ahli kedokteran Islam. Di Eropa dikenal dengan nama Avicenna. Terlepas dari akidah Ibnu Sina yang dipermasalahkan oleh para ulama ya, yang jelas Ibnu Sina ini lahir di tradisi keilmuan Islam. Tradisi ilmiah Islamiyah ya waktu itu. Bagaimana urutan kurikulum belajarnya sehingga menghasilkan orang-orang sekualitas Ibnu Sina. Bukan hanya satu loh ahli kedokteran dalam Islam. Mungkin kalau ayah bunda tahu ada Ibnu Nafis. Ibnu Nafis itu adalah orang yang meneliti tentang peredaran darah minor manusia. Itu Ibnu Nafis, ahli kedokteran, ahli biologi. Ya, silakan dibaca literaturnya ayah bunda, abang kakak. Nah, karya Ibnu Nafis itu berbahasa Arab tebal sekali. Diterjemahkan oleh orang-orang Barat, oleh orang-orang Eropa selama 4 abad namanya. Nama Ibnu Nafisnya dibuang, diganti menjadi NN, no name. Jadi kalau ada penelitian yang hebat hari ini, kok berkembang, kok beredar di Eropa atau di kampus-kampus ya, sementara kita nggak tahu ini asalnya dari mana, kita patut curiga. Jangan-jangan ini ilmunya orang Islam. Ilmunya kaum muslimin gitu yang dicuri oleh peradaban Eropa dulu. Kaum muslimin jujur dengan ilmunya, jujur dengan peradabannya ketika mengembangkan rumah sakit. Jadi rumah sakit itu lebih dulu dalam tradisi peradaban Islam loh. Daripada hari ini kita taunya kiblat penyembuhan itu kan ada di Swiss dengan Red Cross-nya. Padahal dulu Islam yang lebih dulu mengembangkan pengobatan dengan karantina ya, dengan rumah sakit gitu. Al-Mustashfa ya berasal dari bahasa Persia yaitu Bimaristan. Bimaristan itu. Jadi kaum muslimin itu jujur gitu. Ketika mengambil dari bahasa Persia, tetap bahasa Persianya tidak diubah. Enggak seperti peradaban Barat, peradaban Eropa mencuri ilmu orang Islam, tapi istilah-istilah Islamnya dibuang gitu ya. Itulah yang terjadi gitu. Ada banyak sekali bukti-bukti yang langsung bisa kita pahami dengan logika sederhana ya. Misalnya kampus, universitas, university ya. Sejarah kampus itu pertama dalam Islam. Kampus pertama di dunia itu ada di Maroko, negeri Islam ya, Al-Maghribi, yang berasal dari wakaf 2 orang perempuan yang solihah. Itulah kampus pertama. Kan kampus itu kita sebut sebagai universitas. Universitas itu diambil dari bahasa Arab, yaitu jami'ah.
Dalam bahasa Arab itu kampus kampus itu jamiah. Kenapa disebut jamiah? Karena dulu kampus adanya di masjid gitu. Masjid itu adalah pusat peradaban. Setiap kali kaum muslimin datang ke tempat tertentu, membuka tempat tertentu, yang pertama kali didirikan adalah masjid sebagai pusat peradaban. Dari situ nanti dari masjid bukan hanya tempat ritual ibadah, enggak, di situ nanti ada sekolah, di situ nanti ada rumah sakit gitu, dan berbagai aktivitas itu porosnya itu ada di masjid. Nah, makanya kenapa universitas disebut universitas itu karena diterjemahkan dari bahasa Arab yaitu jamiah, mengumpulkan. Jamiah, masjid jamiah itu masjid besar untuk mengumpulkan orang-orang. Jamiah. Hari ini kan jamiah itu jadi istilah kampus dalam bahasa Arab. Dan logika sederhana ya, setiap kali kita di wisuda, kita menggunakan toga. Toga itu jubah. Jubah itu pakaian siapa? Pakaian kaum muslimin gitu. Pakaian bangsa Arab gitu. Pakai libasut taqwa, pakaian terbaik gitu. Walaupun asalkan hari ini menutup aurat, karena pakaian itu juga ada tradisi, ada syariat gitu. Menggunakan penutup kepala itu syariat gitu ya, sunnah Rasulullah terutama dalam sholat misalnya. Tapi pakai apa? Entah pakai imamah, pakai songkok, nah ini tradisi gitu. Itu tradisi, itu pilihan gitu. Tapi menutup kepalanya ya itu syariatnya, sunnahnya. Itu contoh gitu. Menutup aurat ya itu syariatnya, itu kewajibannya. Tapi gimana wujud baju kita kalau mungkin di Timur Tengah sana jubah, baju kurung yang nyambung itu. Kalau kita di Indonesia mungkin dengan celana atau sarung ya. Nah, itu tradisi. Jadi kita perlu membedakan ya. Nggak ada masalah dengan itu semua. Jadi orang ketika di wisuda pakai jubah ya, pakai toga, itu udah cukup menjadi bukti seharusnya bahwa kampus pertama ilmu pengetahuan dikembangkan dalam Islam. Karena dulu peradaban Eropa sebelum Islam datang, mereka itu peradaban yang terbelakang sebenarnya. Mohon maaf ya, bahkan untuk buang air aja mereka nggak tahu. Sejarah sepatu high heels yang saya tahu itu karena dulu jalanan kota London berserakan dengan, mohon maaf, kotoran manusia. Jadi untuk menghindari kotoran manusia dibikinlah sepatu hak tinggi. Jadi jangan bangga pakai sepatu high heels nih buat ibu-ibu ya. Kalau tahu sejarahnya, wah, ogah nih pakai sepatu high heels. Nah, bahkan untuk urutan toilet aja orang Eropa itu nggak kenal. Bukankah hanya Islam yang mengajarkan taharah, bersuci ya, berwudu, itu mandi sunnah Jumat, sunnah hari raya, bahkan mandi wajib gitu, mandi janabah. Dikit-dikit mandi dalam Islam itu sangat memperhatikan sekali kebersihan gitu. Bahkan kalau kita memperhatikan bagaimana sunnah berwudu ya, membasuh wajah ya, famsahu biwujuhikum wa aydiyakum ilal marafiq. Kenapa teks wahyunya dari tangan ke siku gitu, bukan dari kalau kita kan berwudu harusnya jatuh air dari siku ke tangan bawah, tapi ini bahasa Qur'annya ilal wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tangan kalian sampai kedua siku. Tangan ke siku. Kenapa bukan dari siku ke tangan gitu? Logika sederhananya kalau kita cuci tangan gitu ya, airnya kita alirkan ke bawah gitu. Jadi kalau ada kuman gitu, kumannya itu jatuh ke bawah. Tapi kalau kita cuci dari atas dari siku ke sini gitu. Jadi kalau ada kuman-kuman di lengan, berhentinya di ujung jari gitu. Di ujung jari terus kita pakai menyentuh wajah, makan. Nggak sehat. Nah, itu wallahu a'lam bishawab ya, kalau ditinjau secara medis hari ini barangkali. Itulah hikmahnya. La'allakum ta'qilun, agar kalian memahami, agar kita berpikir. Hikmah di balik sunnah ada kejayaan. Jadi indahnya syariat Islam kalau kita tahu, kalau kita mempelajari. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ayah bunda semuanya yang disayang Allah, itulah kiblat Islam ya, peradaban Islam zaman dulu ketika berjaya. Nah, untuk apa ini semua? Ini jadi perlu saya sampaikan ya. Kenapa sih ilmu pengetahuan dikembangkan dalam Islam? Nah, perlu saya garis bawahi bahwa ilmu sains, ilmu umum yang kita agung-agungkan hari ini, yang kita anggap keren hari ini ya, itu urutannya paling akhir dalam peradaban Islam. Paling akhir. Nomor satunya apa? Ilmu agama. Akidah dulu ya. Keimanan kepada Allah, tauhid. Anak-anak itu diajarkan dengan Al-Quran dulu di lembaga pendidikan kutabnya, kemudian dilanjutkan dengan madrasahnya, dengan kurikulum nubuah, kurikulum yang berasal dari Rasulullah SAW. Ringkasnya, iman sebelum Quran, adab sebelum ilmu, dan ilmu sebelum amal. Dan hasilnya, seperti ilmuwan-ilmuwan Islam yang saya sebutkan tadi. Mereka adalah para al-allamah. Al-allamah itu kata mubalaghah, hiperbola untuk orang yang sangat berilmu. Karena ahli ilmu di zaman kebesaran Islam dulu, di zaman keemasan Islam dulu,
itu bukan serba spesialis seperti kita hari ini nih di dunia kedokteran gitu. Menjalani pendidikan dokter, ngambil lagi spesialis kan, lebih spesifik lagi gitu. Sama juga kayak saya ini arsitek gitu. Ya udah saya spesialis aja, spesialis desain aja, nanti di semakin S2, S3 kan semakin mengerucut ya. Nanti arsitek gitu, apakah arsitek landscape, arsitek ke teknologi bangunan, atau ke sejarah kritiknya, atau ke desainnya gitu kan, beda-beda gitu, beda-beda konsentrasinya. Jadi makin makin sekolah kita tinggi makin mengerucut gitu, makin spesialis gitu. Gelar tertinggi di akademis hari ini kan profesor. Profesor hanya ahli di satu subbab ilmu. Tapi kalau zaman dulu itu al-allamah, ketika menguasai multidisiplin ilmu baru disebut ahli ilmu. Al-allamah itu gelar tertingginya. Ahli Quran iya, ahli hadis iya, ahli agama iya, tapi dia juga ahli kedokteran, dia juga ahli geografi, dia juga ahli matematika, dia juga ahli astronomi, bisa bisa berkumpul dalam satu orang. Bisa gitu ya, itulah Islam. Quran bikin manusia cerdas karena Quran berbahasa Arab, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'alakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an berbahasa Arab agar kalian berakal. Kalau kita mempelajari bahasa Arab, betapa bahasa Arab itu luar biasa ya. Bahasa yang bikin cerdas gitu. Kenapa umat Islam hari ini kok lemah? Karena kita udah berhasil dijauhkan dari Quran, dari kitab suci kita dan bahasa persatuan kita yaitu bahasa Arab. Jadi itulah sebabnya. Maka kalau kita hari ini ingin bangkit, balik lagi ke Quran. Balik lagi ke bahasa Arab ya. Dengan begitu insya Allah kita akan bisa mengalahkan umat Yahudi. Tapi nggak sehari dua hari, tentu butuh pengawalan terhadap generasi ya, karena memperbaiki peradaban itu bukan dengan pencapaian, bukan dengan infrastruktur, dengan gedung menjulang tinggi, high rise building pencakar langit, atau jalan raya yang mulus, yang tinggi, atau teknologi segala macam. Bukan dengan itu kita menguasai dunia atau mengembalikan peradaban Islam, melainkan dengan mengubah manusianya. Karena unsur terpenting peradaban adalah manusia. Memperbaiki manusia sama dengan memperbaiki peradaban. Maka jangan sampai ayah bunda hari ini yang punya anak-anak ya, wah karena orang tuanya udah dokter nih, ini anak saya satu ini pinter nih, ini nerusin ayahnya deh jadi dokter lagi, nerusin bundanya deh jadi dokter lagi. Nggak ada yang salah dengan itu. Tapi kalau kita belajar dari kebesaran peradaban Islam dulu, mereka lebih mendahulukan akhirat. Mereka lebih mendahulukan ilmu agama dari ilmu yang lain. Dan memang kita hidup di zaman yang sekuler hari ini. Sadar nggak sadar ya, di mana orang yang ahli umum nggak ahli agama nggak ahli umum. Harusnya dua hal ini bisa beririsan. Karena berbahaya sekali mengejar dunia, mengejar yang umum, sementara meninggalkan yang pondasi, meninggalkan yang pokok gitu. Lebih dulu ngejar cabang, itu berbahaya sekali. Maka orientasi ilmu kita hari ini keliru dan jauh dari kata keberkahan. Coba lihat hari ini, untuk apa ilmu kita ini? Untuk bahan muhasabah kita hari ini ya. Kita dulu sekolah SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi, udah ngambil spesialis, bahkan ya ilmu kita, mohon maaf ya, ini bukan menghakimi atau bukan untuk menjudge pihak manapun, tapi untuk kita muhasabah gitu. Berapa persen ilmu kita yang termanfaatkan? Kita belajar banyak sekali mata pelajaran kan waktu di sekolah dulu, fisika, kimia, matematika, biologi, tapi nggak semuanya kepake. Mungkin kalau di bidang kedokteran yang kepake cuma biologi, kimia ya, sedikit matematika, dan kemana fisikanya? Walaupun ada sedikit, tapi kemana pelajaran-pelajaran yang lain kita kemanakan gitu. Kita kemanakan ya. Makanya ini berbahaya sekali kalau kita lebih dulu mengejar ilmu dunia tapi mendahulukan yang pokok, yang pondasi, maka orientasi hidup kita ya sekedar untuk dunia. Padahal kalau kita mengejar dunia belum tentu akhirat dapat. Tapi kalau kita kejar akhirat, insya Allah dunia dijamin sama Allah. Ibarat menanam rumput nggak akan tumbuh padi, tapi menanam padi pasti rumput ikutan tumbuh. Itulah perumpamaan akhirat dan dunia dikiaskan oleh ulama. Wallahu a'lam bishawab. Jadi, bunda semuanya yang disayang Allah, ilmuwan-ilmuwan hebat yang saya sebutkan tadi, mereka lebih dahulu mendahulukan ilmu Al-Quran daripada ilmu yang lain, ilmu mengenal Rabb-nya, ilmu akidah, ilmu syariat gitu. Sehingga ketika mereka mengembangkan ilmu apapun, mereka gunakan untuk memudahkan ibadah kepada Allah. Karena ilmu yang benar, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah adalah mereka al-ulama, ahli ilmu. Coba lihat hari ini kita ilmu sekedar untuk bisa jawab ujian, sekedar untuk naik kelas, sekedar untuk
dapat ijazah, ijazah untuk lanjut kuliah, kuliah untuk pekerjaan, pekerjaan untuk menghasilkan kita uang. Jadi ilmu sesederhana untuk menghasilkan uang itu. Pilih jurusan, jurusan mana nih yang paling menjanjikan, paling cerah masa depannya? Dokter gitu ya. Wah, jadi dokter gitu kan. Karena masa depannya cerah walaupun ya berdarah-darah juga ya. Kuliahnya pasti sangat berat ya kuliah di kedokteran gitu. Saya sih nggak ngerasain gitu. Abang kakak ngerasain. Tapi marilah kita introspeksi diri ya. Bukankah banyak sekali kemubaziran usia kita hari ini gitu. Apalagi salah orientasinya, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kalau ternyata selama ini kita keliru, maka mari kita taubatan nasuha, bertobat kepada Allah. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita yang sudah belakang gitu. Kesalahan niat kita dalam mencari ilmu gitu sehingga jauh dari keberkahan hari ini. Sementara ulama-ulama dulu apapun yang dikembangkan, apapun yang dipelajari selalu dalam rangka memudahkan ibadah kepada Allah. Kedokteran kenapa dikembangkan zaman dulu? Orang sakit itu harus dimuliakan. Karena orang sakit itu ibadahnya terganggu, ibadahnya terbatas, nggak bisa sholat dengan gerakan sempurna, nggak bisa berhaji, umroh, nggak bisa berjihad fisabilillah, maka orang sakit itu harus ditolong agar dia bisa maksimal lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dulu rumah sakit dalam peradaban Islam itu gratis. Bunda, dari mana? Dari wakaf, wakaf produktif gitu. Jadi dipikirkan oleh negara itu ya. Orang berlomba-lomba untuk memberi menghadirkan rumah sakit yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, oleh umat. Gitu. Kesejahteraan dokter tentu sangat diperhatikan, tapi tidak mencekik masyarakat gitu. Hari ini orang miskin bayar, zaman dulu orang kaya aja gratis berobat. Ya itulah kalau bicara zaman keemasan dulu. Kok hari ini kehidupan kita jauh dari keberkahan, maka jauh dari kesejahteraan, yang hilang adalah keberkahannya. Maka kita patut introspeksi hari ini. Apa namanya, ilmu untuk sebatas untuk dunia gitu. La haula wala quwata illa billah. Ini saya ngomong begini termasuk saya loh. Saya termasuk yang salah urutan barangkali. Mudah-mudahan jangan terulang lagi di anak-anak kita ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian di bidang ilmu-ilmu yang lain, matematika untuk apa dikembangkan? Mengelola harta baitul mal, menghitung potensi zakat, mengelola wakaf kaum muslimin oleh Nazir, itu butuh matematika. Matematika ketika menjadi ilmu terapan kan luar biasa ya. Luar biasa. Naik ke astronomi butuh matematika. Astronomi dikembangkan ilmu falak, banyak ilmuwan Islam, salah satunya Al-Battani. Astronomi kan untuk menghitung kalender Islam, mengamati hilal di bulan datangnya bulan Ramadan ya. 2 bulan lagi kita masuk Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Semoga Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Nah, jadi selalu ilmu dikembangkan untuk memudahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasi bintang untuk menuju kemana arah kiblat gitu kalau kita tersesat di alam bebas. Terus ilmu-ilmu yang lain gitu. Jadi intinya selalu ilmu dikembangkan untuk memudahkan ibadah. Kenapa? Karena yang mengembangkannya adalah orang yang terinstal iman dalam dirinya, tauhid dalam dadanya. Makanya penting mendahulukan Al-Quran, yang mendahulukan ilmu agama sebelum ilmu apapun, agar ilmunya itu benar-benar untuk memudahkan ibadah, untuk bermanfaat bagi umat manusia. Bukan untuk meraih kepentingan pribadi, hanya untuk materi duniawi, atau hanya untuk reputasi dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah jauhkan kita dari niat-niat yang seperti itu, karena dalam sebuah hadis yang sahih ya, saya riwayatkan secara makna, siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya diniatkan untuk mencari ridha Allah, tapi digunakan untuk meraih dunia, maka ia tidak akan mencium aroma surga, tidak akan mencium harumnya surga. Ini hadis sahih, saya sampaikan secara riwayat ya. Ini berbahaya sekali gitu. Hari ini kita ilmu untuk pekerjaan, ilmu untuk jabatan, ilmu untuk gaji, ilmu untuk dan lain sebagainya, mana yang bukan dunia gitu. Ilmu untuk ijazah itu dan lain sebagainya. Makanya ini perlu kita benahi ya, perlu kita introspeksi, konkretnya gimana? Didiklah anak kita dengan ilmu agama, antarkan ke sekolah-sekolah Islam ya. Bahkan kalau boleh ya ke pesantren atau ke kutab ya, ke madrasah gitu. Yang kurikulumnya sesuai dengan kurikulum Rasulullah SAW. Karena ya cukuplah di bidang itu. Mohon maaf ini malah kepanjangan, nggak ngomongin soal
Quran sumber ketenangan hati, tapi intinya semuanya adalah bagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai sumber tertinggi petunjuk dalam kehidupan kita, sumber ilmu, sumber pedoman, sumber panduan. Karena Quran itu syifa ya. Allah mengulang kata syifa ada 4 kali dalam Quran, dan kapan Quran itu menjadi syifa? Ketika dibaca dengan tajwid yang fasih. Saya pernah menemukan ya penelitian ya, ada seorang ulama yang menyampaikan ketika kita membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, maka itu dengan sendirinya menjadi semacam terapi bagi diri kita, bagi tubuh kita sekalipun ya, untuk menjadi sehat. Umpamanya kita mengucapkan huruf bod, itu lidah, tepi lidah sebelah kiri menyentuh pangkal gigi geraham atas. Kenapa sebelah kiri? Ada juga pendapat mengatakan sebelah kanan. Ada boleh juga dua-duanya. Kenapa sebelah kiri? Saya mengambil pendapat yang sebelah kiri karena itu erat kaitannya dengan kinerja organ lambung. Lambung kita ada sebelah kiri. Ketika kita ucapkan huruf dhad ya, waladhdallin dengan sempurna, maka itu melatih organ lambung kita agar menjadi sehat. Wallahu a'lam bishawab. Dan banyak sekali ya penelitian-penelitian pengobatan dengan Al-Qur'an. Termasuk ada mahasiswa S3 ya, mahasiswa S3 di universitas apa ya, saya lupa, di Purwokerto. Jadi ketika saya sampaikan tadi ya, apa yang saya sampaikan tadi, misalnya kita harus benar dalam urutan belajar gitu. Ya, bukan menghalangi kita untuk meraih pendidikan tinggi di zaman hari ini, enggak gitu. Kalau buat kita yang udah terlanjur, maka sekolah tinggi-tinggi kalau perlu sampai jadi profesor, karena hanya profesor hari ini yang bisa mengubah teori gitu. Teori yang lebih dekat kepada nas-nas Al-Quran gitu, yang lebih dekat dengan kebenaran yang kita yakini ya, yang terkait dengan iman. Nah ini saya berbicara, ada seorang doktor melakukan penelitian bagaimana pengaruh dalam disertasinya itu, bagaimana pengaruh lantunan Al-Quran dibandingkan musik Mozart terhadap penderita hipertensi. Itu ada penelitiannya ya, disertasinya, silakan nanti diakses, dicek. Saya lupa ya, karena saya dikasih tahu oleh official, ada email yang masuk minta izin menggunakan murattal saya itu, lantunan surah Ar-Rahman gitu, untuk dijadikan objek penelitian. Diperdengarkanlah kepada pasien dengan penderita hipertensi. Ternyata lantunan Al-Quran lebih memberikan efek tenang dibandingkan musik Mozart. Sadaqallah. Mudah-mudahan ini salah satu mukjizat Allah yang Allah perlihatkan kepada kita untuk menguatkan keimanan kita. Karena bagi kita orang beriman, kita yakin terhadap kebenaran Quran. La raiba fi. Quran itu pasti benar, nggak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Harusnya Quran itu kita jadikan sumber tertinggi ilmu pengetahuan ya. Bukan seperti peradaban hari ini yang sekedar nempelin ayat Quran gitu. Ada penelitian ilmiah gitu. Ini cocok nih dengan ayat Quran yang itu. Kita udah neliti sembarangan, tiba-tiba kita cocok-cocokin gitu. Cocok logi, naudzubillah min dzalik ya. Bukan seperti itu. Quran itu memang mukjizat, berisi sains, berisi ilmu pengetahuan termasuk kedokteran ya. Bagaimana pencipta asal mula kejadian manusia, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma khalaqnahu nutfatan fi qararin makin. Manusia itu dari nutfah, alaqah, mudghah, izam. Kalau dalam bahasa biologinya mungkin morula, pertemuan spermatozoa dengan zigot berubah menjadi morula, blastula, zigot, embrio gitu ya. Dan seterusnya. Ternyata Quran memuat itu semua. Tapi Quran bukan buku sains, tapi Quran berisi informasi tentang sains. Mudah-mudahan kita semakin beriman. Karena kalau kita menjadikan Quran sebagai landasan awal kita mengembangkan ilmu, itu hasilnya luar biasa. Itulah yang terjadi di zaman keemasan peradaban Islam dulu. Apalagi kalau Quran dijadikan sumber penyembuhan, sumber ketenangan hati, baik secara lantunannya atau dengan tadabburnya, dengan tilawahnya. Karena Quran baru menjadi petunjuk ketika dipahami. Makin kita memahami Quran, gitu. Bagaimana ketahanan kita betah berlama-lama dengan Quran itu berbanding lurus dengan pemahaman kita terhadap Quran. Makin kita paham Quran, kita sadar bahwa ini Quran indah sekali bahasanya, ini dalam dahsyat sekali maknanya, hebat sekali pesan-pesannya. Makin kita sadar itu, makin kita berusaha semakin dekat dengan Al-Quran. Jadi kalau kita ingin istiqomah dengan Quran, maka pelajarilah Al-Quran. Bagaimana bukti-bukti kebenaran Al-Quran itu luar biasa. Wallahu a'lam bishawab ya, ayah bunda semuanya yang disayang Allah. Nggak terasa udah kurang lebih hampir 1 jam nih saya sharing dengan ayah bunda semuanya.
Mohon maaf nih kalau mungkin saya agak kurang fokus ya di sore hari ini, materinya ke sana kemari ini agak kurang mengerucut di bidang Quran sebagai Halo, sumber ketenangan hati, tapi ala kulli hal yang kita Ustaz. bicarakan adalah kebaikan ya tentang Al-Qur'an, bagaimana kita menjadikan Quran nomor satu dalam hidup kita, tentunya sunnah Rasulullah juga, karena kalau kita pengen jadi ahlul Quran, nggak mungkin kita meninggalkan sunnah Nabi, karena Rasulullah adalah Al-Quran berjalan, sampai-sampai Quran menjadi akhlaknya, karena khuluquhul Quran, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran, maka ketika kita pengen menjadi ahlul Quran, mestilah kita berusaha meneladani Nabi kita sebagai manusia terbaik. Wallahu a'lam bishawab, barakallahu fikum. Saya kembalikan ke moderator. Masya Allah Ustaz. Jazakallah khair atas pemaparannya. Insya Allah mudah-mudahan Quran ini bisa menjadi zikrullah, pengingat kita kepada Allah agar hati kita menjadi tenang. Tidak hanya qiraah, tapi juga kita melakukan tilawah terhadap ayat-ayat Al-Quran dan menggunakan ilmu-ilmu dalam Al-Quran dengan hati agar kita mencapai puncak intelektual yang bisa diambil dari Al-Quran itu sendiri. Baik, jazakallah khair. Ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Mungkin bisa kita bacakan sedikit bagaimana dari Rini Eka. Ustaz, bagaimana caranya agar di tengah kesibukan kita tetap bisa istiqomah meluangkan waktu untuk tilawah Al-Quran? Dan bagaimana agar bisa tumbuh motivasi untuk menghafal Al-Quran? Baik. Boleh, mungkin sharingnya, Ustaz. Yang pertama, kita meluruskan niat lillahi ta'ala ya. Karena keistiqomahan itu muncul dari niat yang ikhlas. Semakin kita memurnikan niat ridha Allah yang kita cari, insya Allah semakin Allah mudahkan kita untuk mencapai istiqomah atau konsistensi. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Fussilat, surah ke-41 ayat 30. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Kemudian mereka beristiqamah. Al-ayah dan seterusnya. Jadi dalam tafsir dijelaskan bahwa orang-orang yang istiqomah di sini adalah yang menjalankan perintah Allah seperti apa yang diperintahkannya melalui lisan Rasulnya dalam keadaan ikhlas. Jadi ada kunci ikhlas di sana. Ternyata semakin kita ikhlas, makin Allah mudahkan kita dalam ketaatan dan berujung ke istiqomah itu. Ketaatan yang terus-menerus. Nah, itulah istiqomah. Karena kita cuma diperintahkan untuk ikhlas dalam beramal ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dalam menjalankan agama ini ikhlas, memurnikan niatnya karena Allah, untuk Allah, mengharapkan balasan hanya dari Allah, maka kondisi itulah yang membuat kita istiqomah. Maka ketika kita hari ini kok sulit untuk istiqomah, yang perlu kita benahi adalah hati kita, niat kita gitu. Niatkan kembali ini untuk apa? Kita baca Quran, kita menghafal Quran ini ridho apa yang kita ridho siapa yang kita cari? Ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, erat kaitannya juga dengan keimanan. Karena iman itu pasti melahirkan amal soleh. Karena 3 kriteria iman yang disampaikan ulama kan, membenarkan dengan lisan, meyakini dengan hati, membuktikan dengan amal perbuatan. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berpesan ya, ketika iman kita lagi tinggi, maka maksimalkan amalan-amalan sunnah, termasuk yang berinteraksi dengan Quran. Kita kan semangat beramal soleh kalau iman lagi tinggi. Tapi ketika iman kita redup, iman kita turun, maka cukupkan hanya dengan yang wajib. Cukupkan yang wajib saja gitu. Karena memang fitrahnya iman itu naik turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Apa sebabnya? Yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil ma'asi. Naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Semakin kita taat gitu, semakin iman kita meningkat, semakin kita semangat gitu dalam amal soleh itu. Misalnya Al-Quran. Kita yang masih belum lancar membaca Al-Quran, umpamanya ya, kita belum merasakan nikmatnya Al-Quran. Kok membaca Al-Quran tuh kayak beban gitu, kayak pengen baca Quran dengan fasih kok kayak a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kayak lelah gitu lisan kita. Padahal semakin kita paksakan ya, semakin lama-lama terbiasa, ujungnya akan nikmat. Termasuk menghafal Quran itu sendiri. Menghafal Quran itu kan dalam rangka menjaga Quran, tahfizul Quran, itulah tilawatil Quran yang sesungguhnya ya. Kita baca sampai terhafal, teringat dalam memori kita. Dan Allah ingin kita mengulang-ulang terus ayat Al-Quran yang kita hafal itu. Allah pengen kita istiqomah dengan Qurannya, makanya kenapa
menjaga murajaah itu adalah sebuah keniscayaan dalam penjagaan Al-Quran. Orang yang hafiz itu adalah orang yang istiqomah mengulang Al-Quran, bukan orang yang sudah hafal Quran gitu. Sudah diwisuda hafiz 30 juz misalnya. Kalau nggak dimurajaah lagi, maka ia bukan hafizul Quran. Termasuk hafizul Quran adalah mereka yang menghafal, mengulang-ulangnya, berusaha memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupan. Jadi yang harus kita lakukan adalah menjaga keimanan kita. Rumus amal soleh itu paksa di awal, lama-lama terbiasa, ujungnya nikmat, istiqomah. Kalau rumus menghindari maksiat itu ya tahan godaan, sebab maksiat itu nikmat pada awalnya, hambar pada pertengahannya, dan penyesalan pada akhirnya, pada ujungnya. Apapun maksiatnya begitu. Maksiat kan menggoda kita di awal. Nikmat pada awalnya, lama-lama hambar, ujung-ujungnya hilang. Sedangkan ketaatan, ibadah itu berat. Syariat ini, ibadah itu beban kalau kita nggak punya iman. Tanpa iman, syariat itu adalah beban. Puasa di bulan Ramadan dan lapar haus, itu beban. Tapi kalau kita orang beriman, kita akan melihat Ramadan itu banyak sekali keistimewaan yang disampaikan Nabi. Ada 6 keistimewaan, bebannya cuma 1. Dilipat gandakan amal kebaikan, dibukakan pintu ampunan, pintu surga, dibelenggu syaitan-syaitan, di dalamnya turun Quran, dan terdapat 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Banyak sekali keistimewaannya. Makanya kenapa Allah memanggil bukan hanya kita, tapi kita dan iman kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Untuk di bulan Ramadan nanti, yang Allah panggil kita dan iman kita, karena tanpa iman, syariat itu beban. Nah, karena syariat itu awalnya adalah beban, jadi memang ibadah itu terasa berat di awal, tapi lama-lama ya, seiring dengan meningkatnya kualitas keimanan kita, lama-lama kita akan terbiasa. Dan pada ujungnya kita akan merasakan kenikmatan. Termasuk dalam membaca Al-Quran. Makin kita baca, makin fasih bacaan kita, makin ringan kita membacanya, semakin terasa nikmat. Hafalan begitu, semakin mungkin karena saking seringnya kita ulang, semakin terasa nikmat hafalan Al-Quran itu. Seperti surah Al-Fatihah yang kita nggak mungkin lupa lagi karena tiap hari kita baca di tiap rakaat sholat minimal 17 kali dalam sehari. Nikmat sekali surah Al-Fatihah itu karena sering kali kita ulang. Begitu juga dengan Al-Quran. Kalau kita ingin nikmat dengan hafalan Quran kita, harus dipaksa, harus yang banyak kita mengulangnya. Lama-lama baru kita merasakan kenikmatannya. Jadi saya ringkas ya. Untuk ibadah, paksa di awal, karena ibadah itu berat, di awal lama-lama terbiasa dan ujungnya nikmat. Kalau ibadah kebalikan dari itu, maksiat nikmat di awal, lama-lama hambar, ujungnya menyesal. Maka tahan godaan, jaga hawa nafsu. Al-iman yazidu wa yanqus, iman itu naik turun, naik dengan ketaatan dan turun dengan kemaksiatan. Maka kita harus berusaha keras untuk menghindari maksiat. Dosa besar termasuk dosa-dosa kecil. Karena nggak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus, nggak ada dosa besar kalau ditaubatin. Gitu. Ini intinya kita terus berusaha. Memang siapa kita sih yang nggak punya dosa? Kullu bani Adam khata', semua anak cucu keturunan Adam pasti punya kesalahan, dan sebaik-baik pendosa adalah at-tawwabin, yang bertaubat kepada Allah. Maka semoga kita termasuk di golongan at-tawwabin ya. Kalau kita gagal menandingi orang-orang soleh dengan ibadahnya, maka tandingilah pendosa dengan taubatnya. Terakhir, saya tutup dengan ucapan dari sahabat Nabi yang mulia, Uthman bin Affan radhiyallahu an, sahabat Nabi yang sibuk luar biasa, yang menjadi khalifah pemimpin negara ya, tapi setiap malamnya mengkhatamkan Al-Quran. Kita belum pun sesibuk Uthman bin Affan, bisnisnya banyak, yang dipimpin adalah masyarakat rakyat yang wilayah kekuasaannya luas, tapi setiap malam khatam Al-Quran. Kita belum sesibuk Utsman, tapi banyak alasan tidak memaksimalkan interaksi dengan Al-Quran. Utsman bin Affan radhiyallahu an pernah berkata, hati yang bersih dari dosa dan maksiat tidak akan pernah bosan dengan Quran, tidak akan pernah puas dengan Quran, tidak akan merasa cukup dengan Quran. Jadi kita dan Al-Quran ada 2 kemungkinan. Quran menghalangi kita dari maksiat, atau maksiat menghalangi kita dari Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Ustaz. Insya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang meluruskan niat dan bisa istiqomah dalam meluangkan waktu untuk tilawah dan juga menghafalkan Al-Quran, insya Allah.
Insyaallah. Itu juga mungkin sedikit menjawab pertanyaan-pertanyaan lainnya yang tentang bagaimana cara kita menghafal Al-Quran. Mungkin Ustadz, kita ada permintaan untuk dari Ustadz memberikan kuis untuk para hadirin sekalian, akhi dan ukhti yang ada di sini. Baik, berapa pertanyaan ya? Ada. Tiga Pak Ustadz. Ada tambahan dari bendahara ya, Eko. Gimana Bu Dian? Pertanyaannya 3 aja mungkin untuk surprise-nya teman-teman ya. Oke. Ya, baik. Hadiahnya 3 ya, Yan. Baik, pertanyaan pertama, sebutkan 3 nama ahli kedokteran Islam di zaman keemasan peradaban Islam dulu, yang mereka produk dari tradisi keilmuan Islam, yang lebih dulu mempelajari iman, akidah, Al-Quran, hadis, ilmu agama selesai, baru mereka mengembangkan ilmu umum termasuk sains, di dalamnya ada kedokteran, sehingga mereka dikenal dengan karyanya di bidang kedokteran gitu. Siapa saja ya? Sebutkan minimal 3 aja ya, ahli kedokteran Islam. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, kata syifa dalam Al-Quran itu terdapat 4 kali ya. Bacakan salah satu ayatnya. Bacakan aja salah satu ayatnya. Ini di-keep dulu pertanyaannya atau langsung nih? Langsung 3 sekaligus? Boleh langsung 3, Ustadz. Nanti kita buka satu-satu. Oke. Atau mau 2 dulu? Bu 2 dulu boleh. Oke, boleh. Siapa yang mau menjawab di pertanyaan nomor 1? Sebutkan 3 ahli kedokteran Islam. Aku mau coba. Siapa itu? Sari kedengeran nggak? Kalau bisa yang udah tahan dulu, tahan dulu. Ya. Aku tahan. Silahkan. Siapa Sari? Yang lain mau coba dulu nggak? Nanti diprotes. Enggak diprotes. Enggak. Diprotes barusan. Bendahara mau coba tapi mau buka contekan boleh nggak? Tapi cuma 2 taunya. Kalau 2, didis. Kalau bendahara hemat ongkir. Iya, kalau bendahara hemat ongkir ya. Boleh siapa? Ustadz boleh nggak kalau 2 dulu aja tuh 2/3 2 dapat dulu lah. boleh. Gimana Ustadz? Ya, terserah panitia deh. Boleh. Silahkan bendahara. Tadi yang teringat itu Az-Zahrawi ya, yang menciptakan salah satu benang yang buat menjahit itu. Terus satu lagi tuh yang contekan dari Edo ya, ada Abu Al-Qasim Abbas Al-Takurini tadi ya. Malah nggak nyebutin yang itu. Iya, beliau nggak disebutin ya? Yang itu nggak disebut. Soalnya tadi namanya cuma ngangguk-ngangguk aja, tidak teringat. Ya, masih ada lagi yang sering dijadiin nama rumah sakit tuh, sering banget. Ada Ibnu Sina. Alhamdulillah. Siapa lagi Satu tadi lagi. ya? Ada yang teringat tuh Al-Jabar sebetulnya ya. Kawarismi. Siapa? Kawarismi. Al-Jabar. Kawaris ya? Kawarismi ya? Kawarismi. Ya. Barakallahu fiik. Barakallah. Masya Allah. Alhamdulillah jadi hemat ongkir ya, Yan? Oke. Pertanyaan berikutnya mungkin boleh Syifa disebutkan 4 kali, boleh sebutkan salah satunya, bacakan ayatnya. Boleh siapa? Silakan sebutkan dulu nama, alamat, nomor KTP. Itu kalau mau divaksin, Nas. Oh iya, maaf. Bang Zul mau jawab nih kayaknya, Bang Zul. Bang Zul. Halo.
Zul mau jawab nggak? Kalau nggak saya mau. Ya silakan aja, silakan yang lain. Silakan Bang Zul. Indi mau jawab nggak Indi itu? Ya, Rini tadi yang mau jawab, Nas. Nggak boleh ya? Jawab. Boleh. Itu yang Boleh. lain. Niken udah pernah belum Niken? Supaya kita Daud menghemat tuh waktu. mau itu, Daud mau coba jawab kayaknya. Ayo boleh yang lain dulu. Bapak Daud. Yaya. Ya boleh. Assalamualaikum, saya jawab. Waalaikumsalam. Boleh ya? Ya. Satu aja kan ya? Salah satunya ya? Iya, salah satunya. Iya. Satunya juga boleh ya? An-Nahl ayat 69. Surat apa ya? An-Nahl. An-Nahl. Ayat An-Nahl 69. 19 An-Nahl 69. Ya, ayat 69. Bacain ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Dibacakan artinya sekalian, surah An-Nahl. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Shadaqallahul azim. Barakallahu fiik. Sorry. Gimana Ustaz? Sahih? Ya, sah. Oke, Masya Allah, barakallah. Untuk Afia ya. Pertanyaan terakhir boleh Ustaz? Kita Ya, buka pertanyaan terakhir dari Ustaz. Pamungkas nih. Insya Allah hadiahnya mungkin dari bendahara motor atau mobil kayaknya. Masya Allah. Sambung ayat boleh? Yang ringan-ringan aja, Ustaz. Yang Ringan aja. Al-Fatihah, Al-Fatihah ayatnya. Jus berapa Ustadz? Masya Allah, jus berapa? 30 juz atau juz 30? Allahu Akbar. Yang gampang aja Al-Fatihah. 30 juz 30. Al-Fatihah. Ya boleh Pak Ustadz, juz 30. Juz 30 boleh. Baik, Dicoba. ini simak dengan seksama ya. Dengan detail nih. Dengan hati-hati ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa alladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Mama yukazibuka ba'da bidin. Siapa itu? Boleh? Ayo bukan ya? Vika ya? Siapa ini? Siapa tadi? Sisi Amanda Hardigalo. Oh, Sisi. Sisi kayaknya. Ya. Dan bagasinya itu nggak ketutup. Mama yukazibuka ba'da bidin alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Belum tepat. Belum tepat. Masya Allah. Boleh diulang sekali lagi? Ya, saya ulang pertanyaannya ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Ada di surah apa ayat barusan? Atin.
Salah, bukan atin ya. Bukan. Tapi masih di juz 30 juga. Kalau di atin ya, kalau atin itu illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Yang saya baca barusan illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Enggak ada huruf fa-nya ya. Coba Dinda. Al-insyiqaq. Ya. Terus lanjutannya apa berarti? Surah Al-Buruj. Ya, bacakan surah Al-Buruj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Ila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Allah Kali ya Ustaz. Masya Allah, barakallah Dinda. Barakallahu fiik. Nanti bisa ditagihkan ke bendahara untuk hadiah. Ya. Boleh bonus satu lagi, Anes, kalau mau. Satu lagi. Gimana, Ustaz? Ya, boleh. Boleh. Ada berapa jumlah basmalah dalam Al-Quran beserta alasannya? Jumlah Mau. Enggak jawab, enggak. Kami juga udah. Tapi udah pernah, nggak jadi deh, nggak belum jadi. pernah jawab. ya, Angga belum pernah jawab. Angga. Abah. Sambil nyetir nggak apa-apa ya. Angga, ya silakan Angga. Jumlah basmalahnya 113. Nggak adanya di surat At-Taubah. Salah. Yang lain. Nggak boleh. Ini kan satu orang di sini. Boleh siapa? Eko udah pernah belum? Eko belum pernah sih ya. Eko paling nggak boleh. Ini kan nggak ada yang jawab. Eko yang jawab nih. Teman-teman yang lain ada nggak yang mau jawab nih? Edo Boleh di lah sini. Eko, boleh Eko, boleh kasih ya. Aki Edo mau jawab nih kayaknya. Aki Edo. Paling sayang sama Eko. Aki Edo. Edo boleh. Aki Eko aja, silahkan. Ayo ikut ya. Dan yang paling beda dari Bapak Ketua, justru harus beri contoh. Boleh berapa? 114. Bismillah, 114 kali. Di surat At-Taubah tidak ada, di surat An-Nahl ada 2 kali, Pak Ustaz. Di surah apa yang 2 kali? An-Nahl. An-Nahl. Yakin surah An-Nahl. Izin. Saya Anamel. Ya. Ya, apa ayatnya? Ya, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya, jawabannya benar. An-Nahl ya, bukan An-Nahl. Hati-hati jebakan Batman itu. An-Nahl ya. An-Nahl. Berarti sisi yang dapat berarti. Saya dong sekali-kali nih belum pernah dapat. Hadiah miladnya nih buat Sisi. Barakallahu fiik Akhi Eko. Ustaz atas pemaparannya, atas pertanyaan juga. Insya Allah mudah-mudahan menggugah kita untuk buka videonya dong. Ya, buka berdalam dan menjadikan selalu sebagai pedoman hidup kita. Di akhir mungkin kita minta Ustadz untuk memimpin doa di majelis ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، ونسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء، ونسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا وغمومنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin amin. Rabbal alamin. Alhamdulillah, jazakallah khair. Ustadz Muzamil telah berkenan hadir memberikan